Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Etika Bisnis kelas S1 yang terdiri dari 5 anggota, diantaranya yaitu ada pertama Wulan Fitriani dengan NIM 51112013666. Yang kedua ada Putri Andin Pinata dengan NIM 51112013722. Yang ketiga ada Cindy Ananda dengan NIM 511201384. Yang keempat ada Selin Tasya Situmorang dengan NIM 511201390. Dan terakhir saya sendiri Carina Sari dengan NIM 511201376. Kami mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani semester 6 program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas adalah Corporate Social Responsibility atau CSR dalam perspektif etika bisnis Islam pada perusahaan Surya Modern Bakery Lampung Tengah. Pertama-tama ada latar belakang yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Putri Anin Finata dengan NIM akhir 372 akan memaparkan dari latar belakang penerapan CSR di perusahaan Surya Modern Bakery. Sekarang ini, seperti yang kita ketahui, isu lingkungan menjadi perhatian bagi masyarakat dan juga pelaku bisnis, yang kemudian membuat para pengusaha itu sadar akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Nah, dari pembangunan berkelanjutan ini merupakan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini yang tentunya diharapkan akan berguna ke depannya bagi generasi selanjutnya dan dapat memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya, di mana keberlanjutan ini pun dilihat dari beberapa dimensi yang saling berkaitan dengan keberlanjutan itu sendiri, dimulai dari manusia, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dan tidak lain tentunya memperhatikan perilaku etika bisnis dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian untuk pengambilan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan Surya Modern Bakery ini dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, mereka menerapkan program CSR, di mana program CSR atau Corporate Social Responsibility ini merupakan sebuah komitmen yang digunakan oleh perusahaan atau yang dijalankan oleh perusahaan yang dimana guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroannya, komunitas setempat, maupun juga masyarakat. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan ini pada dasarnya memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada tanggung jawab sosial terhadap karyawan, stakeholder, melainkan juga tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup masyarakat sekitar maupun juga masyarakat umum. Bahkan program CSR ini dijelaskan secara tidak langsung dalam kitab suci Al-Quran pada ayat surat Al-Baqarah ayat 195, di mana ini berkaitan juga atau bersinggungan juga dengan perilaku etis dalam menjalankan sebuah bisnis. CSR juga merupakan pengambilan sebuah keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika dengan memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat, dan juga lingkungan. Ada beberapa program yang telah diterapkan oleh perusahaan Surya Modern Bakery dalam menerapkan CSR ini, di mana diantaranya seperti memberikan santunan terhadap anak yatim, kemudian juga memberikan perbaikan jalan di desa setempat, kemudian membuat seperti parit, dan lain sebagainya. Kemudian program CSR ini tidak membawa pengaruh terhadap perkembangan produksi yang mungkin memang tidak signifikan, tetapi membawa pengaruh besar terhadap hubungan baik perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dengan penerapan program Corporate Social Responsibility yang telah diberikan oleh pihak perusahaan Surya Modern Bakery, hal ini menandakan bahwa pihak perusahaan Surya Modern Bakery telah berkontribusi terhadap masyarakat sekitar.
Baik, di sini saya Selintasi Situmorang dengan NIM 511201390 akan menjelaskan mengenai profil dari perusahaan Surya Modern Bakery. Surya Modern Bakery adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, terkhususnya di bidang roti. Perusahaan Surya Modern Bakery ini merupakan perusahaan swasta yang didirikan oleh Haji Kresno, beralamat di Jalan Raya Metro Kilometer 3 Purwodadi 13B, Trimurjo, Lampung Tengah. Pada awal masa berdirinya, perusahaan ini dimulai pada tahun 1990 di Lampung. Dengan bermodalkan seadanya, pendiri usaha ini merintis karir usahanya dengan memproduksi bolu air dan diproduksi secara manual. Perusahaan mulai beroperasi secara efektif pada tahun 2000 dan dalam memproduksi roti telah menggunakan peralatan yang modern. Perusahaan juga selalu melakukan inovasi terhadap produk roti yang dijual. Untuk saat ini, perusahaan menjual roti jenis pie dengan berbagai varian rasa seperti rasa coklat, kelapa, dan juga kacang hijau. Program Corporate Social Responsibility atau CSR, perusahaan Surya Modern Bakery. Di sini ada beberapa kegiatan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan Surya Modern Bakery Lampung Tengah. Yang pertama adalah pemberian sembako dengan sasaran karyawan dan warga sekitar perusahaan Desa Purwodadi. Dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri dan juga akhir tahun. Yang kedua adalah pemberian daging kurban atau hewan kurban dengan sasaran karyawan dan warga sekitar perusahaan Desa Purwodadi yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga ada perbaikan jalan. Sasarannya itu adalah Jalan Desa Purwodadi. Dimulai dari tahun 2005 hingga saat ini. Yang keempat ada pembuatan parit. Sasaran parit metro sampai Wates dilakukan dari tahun 2010 hingga saat ini. Yang kelima ada bantuan pembangunan masjid yang dilakukan di Masjid Desa Purwodadi pada tahun 2007. Yang keenam, ada pengajian rutin bulanan dengan sasaran karyawan dan masyarakat umum yang dilakukan dari tahun 2000 hingga saat ini. Lalu yang ketujuh, ada santunan anak yatim dan sasaran masyarakat Desa Purwodadi dengan waktu dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini dan dilaksanakan setiap bulan. Yang kedelapan ada bantuan kematian, dan sasaran itu adalah karyawan santri masyarakat Purwodadi yang dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini. Yang kesembilan adalah pendirian pondok tahfidz dilakukan di Mahat Ali Tafadul Quran Abdullah bin Mubok yang dimulai di tahun 2004. Sumber program Corporate Social Responsibility ini berasal dari wawancara dengan Pak Erwin selaku Direktur Utama Perusahaan Surya Modern Bakery di Lampung Tengah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wilan Fitriani dengan NIM akhir 366. Nah, dari yang telah rekan saya sampaikan terkait program-program CSR yang dilaksanakan, nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bidang-bidang yang menjadi sasaran distribusi atau penyaluran CSR di perusahaan Surya Modern Bakery itu ada 3. Nah, yang pertama di bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa perusahaan Surya Modern Bakery mendirikan pondok tahfidz dan memberikan subsidi sebesar 10 juta rupiah setiap tahunnya dan juga memberikan beasiswa kepada santri yang hafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Nah, selanjutnya yang kedua ada bidang sosial. Nah, dana CSR yang dikeluarkan perusahaan Surya Modern Bakery untuk kegiatan sosial antara lainnya tuh pemberian sembako beras 2 kg, gula 2 kg, dan minyak 2 kg kepada karyawan dan 80 kakak desa Purwodadi setiap akhir tahunnya. Nah, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemberian daging hewan kurban setiap Hari Raya Idul Adha juga dilakukan. Serta ada pengajian rutin bulanan untuk karyawan dan masyarakat metro. Terus ada santunan anak yatim 1 bulan sekali. Ada bantuan pembelian tanah untuk perluasan area masjid sebesar 30 juta. Lalu ada bantuan pembangunan tenaga kerja sebesar 25 juta. Ada pembelian karpet masjid sebesar 20 juta. Dan ada santunan kematian karyawan maupun masyarakat Desa Purwosari. Nah,
Terus ada bantuan memperingati HUT RI, pembelian kostum tim Poli Desa Purwadadi. Nah, selain itu, di perusahaan modern Bakery juga memberikan bantuan untuk membangun SDIT Nurul Huda, yaitu berupa semen 100 tak pada tahun 2019. Nah, itu di bidang sosial. Selanjutnya, yaitu pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi, perusahaan Surya Modern Bakery melakukan pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam proses produksi dan pengemasan roti. Jadi, ibu-ibu rumah tangga yang ada di desa itu ikut membantu proses produksi dan pengemasan rotinya. Nah, dapat disimpulkan ya, kriteria CSR yang paling dominan yang diajarkan oleh Surya Modern Bakery adalah bantuan dalam bidang sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya indikator perusahaan Surya Modern Bakery yang ikut membantu meringankan masalah sosial di kota metro dan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya itu membantu program kemasyarakatan dalam bidang pendidikan maupun bidang ekonomi. CSR yang dikeluarkan perusahaan Surya Modern Bakery juga berhasil membangun citra yang sangat baik di mata masyarakat dan stakeholder. Nah, namun pelaksanaan program CSR perusahaan Surya Modern Bakery ini belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. Kenapa? Karena lebih berfokus pada bantuan sosial. Maka tindak lanjut pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan Surya Modern Bakery ini belum dilakukan secara optimal sebab belum mencakup CSR di bidang kesehatan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Carina Sari dengan NIM 51112013776. Masuk ke pembahasan selanjutnya, implementasi CSR di perusahaan Surya Modern Bakery juga telah menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama ada keesaan atau tauhid. Prinsip keesaan sudah perusahaan lakukan dengan meniatkan usaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dunia. Di luar hal itu, program CSR pengajian rutin bulanan untuk karyawan dan masyarakat diharapkan mampu memberikan asupan rohani untuk karyawan dan masyarakat. Yang kedua ada keseimbangan atau keadilan. Bentuk tanggung jawab perusahaan Surya Modern Bakery dalam menjalankan prinsip keadilan terbukti dengan melakukan IPAL dalam mengelola limbah untuk memenuhi hak lingkungan. Dan dalam pembagian sembako, perusahaan memberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan orang yang sudah lanjut usia. Yang ketiga ada kehendak bebas. Perusahaan Surya Modern Bakery berdiri di tengah-tengah pemukiman penduduk. Meski demikian, perusahaan tidak menghalangi hak-hak orang yang tinggal di sekitarnya. Yang keempat ada tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab yang dijalankan perusahaan Surya Modern Bakery yaitu dengan adanya keluhan masyarakat sekitar terhadap limbah yang dihasilkan perusahaan, namun perusahaan bertanggung jawab untuk membuat limbah tersebut tidak lagi mengganggu kenyamanan masyarakat, yaitu dengan mengolahnya terlebih dahulu atau dengan IPAL. Dan juga perusahaan memberikan tanggung jawab dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Yang kelima ada kebenaran atau kejujuran. Bentuk tanggung jawab yang dijalankan perusahaan Surya Modern Bakery dalam prinsip kejujuran dengan memberikan yang terbaik pada kualitas roti yang diproduksi dan memberikan harga yang sesuai. Yang keenam ada keterbukaan. Bentuk tanggung jawab yang dijalankan perusahaan Surya Modern Bakery ialah mendengarkan keluhan masyarakat akan limbah yang dihasilkan akibat proses produksi, dan untuk selanjutnya perusahaan melakukan IPAL untuk mengolah limbah yang dihasilkan. Yang ketujuh ada kebajikan. Bentuk tanggung jawab perusahaan Surya Modern Bakery pada prinsip kebajikan sudah dijalankan dengan memberikan santunan kepada kerabat karyawan ataupun masyarakat yang meninggal dan santunan kepada anak yatim. Yang kedelapan ada kebersamaan. Bentuk tanggung jawab yang dijalankan perusahaan dengan memberdayakan masyarakat sekitar dengan menikmati hasilnya bersama dan menjaga nama baik perusahaan bersama-sama. Yang kesembilan ada intelektualitas. Perusahaan Surya Modern Bakery sudah menerapkan prinsip tersebut dengan mengubah lahan yang kosong untuk pembangunan pondok tahfidz di Desa Purwodadi guna pengembangan SDM yang membentuk santri tahfidz yang cinta Al-Quran dan menjalankan sunnah. Yang ke-10 yang terakhir yaitu komoditas yang dijual barang halal. Bentuk tanggung jawab perusahaan yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang halal untuk pembuatan roti. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, perusahaan Surya Modern Bakery telah menerapkan tanggung jawab sosial yang dilakukan atas dasar kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Dalam etika bisnis Islam, ada prinsip yang belum dijalankan perusahaan, yaitu prinsip tanggung jawab dalam hal kesehatan, baik untuk karyawan maupun masyarakat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Cindy Ananda dengan NIM belakang 384 akan memaparkan kesimpulan dari implementasi program CSR perusahaan Surya Modern Bakery. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan CSR di perusahaan Surya Modern Bakery tersebut dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat dan lingkungan di Desa Purwodadi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dana CSR perusahaan Surya Modern Bakery yang disalurkan dalam bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, dan pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga. Namun pelaksanaan program CSR di perusahaan Surya Modern Bakery belum mencakup semua bidang, baik dalam bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, maupun bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan perusahaan selama ini belum menjalankan program CSR di bidang kesehatan. Kemudian implementasi CSR di perusahaan Surya Modern Bakery ini dapat disimpulkan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal tersebut disebabkan perusahaan Surya Modern Bakery telah menjalankan 10 prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai program CSR perusahaan Surya Modern Bakery. Pendapat yang pertama yaitu perusahaan bisa menambahkan program CSR di bidang kesehatan. Dengan menambahkan program CSR di bidang kesehatan ini, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan program CSR yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Ini bisa melibatkan penyediaan akses terhadap layanan kesehatan, dukungan untuk fasilitas kesehatan setempat, atau kampanye penyuluhan kesehatan untuk masyarakat. Dengan fokus pada kesehatan, perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Lalu pendapat yang kedua yaitu perusahaan bisa berkolaborasi dengan pihak eksternal. Dengan adanya ini, perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan organisasi atau lembaga kesehatan setempat seperti puskesmas atau rumah sakit untuk mengimplementasikan program CSR di bidang kesehatan. Dengan berkolaborasi, perusahaan dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari pihak eksternal yang berkompeten dalam bidang kesehatan. Pendapat yang ketiga yaitu ada pendidikan kesehatan dan pencegahan penyakit. Selain fokus pada aspek pengobatan, perusahaan juga dapat memprioritaskan pendidikan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ini bisa mencakup penyuluhan mengenai pola hidup sehat, kebersihan diri, nutrisi, dan tindakan preventif lainnya. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang kesehatan kepada masyarakat, perusahaan dapat membantu masyarakat mengurangi risiko penyakit dan memperkuat perekonomian mereka. Lalu pendapat yang terakhir yaitu perusahaan bisa memperdayakan dan pelatihan tenaga kesehatan lokal. Dengan adanya ini, perusahaan dapat berinvestasi dalam program memperdayakan dan pelatihan tenaga kesehatan lokal di Desa Purwodadi. Ini dapat mencakup pelatihan untuk perawatan atau petugas kesehatan setempat, memberikan kesempatan kerja bagi penduduk desa, dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.